Kemudian kita masuk di sesi yang ketiga. Sesi yang ketiga ini itu adalah hal-hal yang terkait dengan konstitusi, ya. Saya akan sedikit ngulik terkait dengan konstitusi, ya. Konstitusi itu apa sih? Nah, ya teman-teman, konstitusi itu apa? Ayo. Istilah konstitusi, ya, istilah konstitusi itu ada di zaman Yunani purba, ya. Istilah konstitusi masih diartikan secara material, ya, itu karena konstitusi belum diletakkan dalam suatu naskah yang tertulis. Hal ini terlihat dari paham Aristoteles yang membedakan, ya, istilah politi, ya, atau konstitusi dan nomoi, ya, atau undang-undang biasa. Kedudukan politi itu lebih tinggi daripada nomoi, teman-teman. Abad pertengahan, ya, abad pertengahan kaum monarchomachem, ya, membentuk naskah legis fundamentalis yang berisi perjanjian antara rakyat dan pemerintah dan ditetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak, ya. Monarchomen adalah aliran yang membenci kekuasaan raja yang mutlak saat itu, ya. Menghalangi ini dibentuklah perjanjian antara rakyat dengan raja. Pengertian konstitusi, ya, menurut pakar, ya, menurut Hermann Heller, konstitusi itu mencerminkan sistem politik dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan, dan ia belum merupakan konstitusi dalam arti hukum, ya, dan ia belum merupakan konstitusi dalam arti hukum, atau dengan perkataan lain itu konstitusi masih merupakan pengertian sosiologis atau politis yang belum merupakan pengertian hukum sendiri, gitu, ya. Jadi menurut Heller itu berbeda nih, teman-teman. Baru setelah orang-orang mencari unsur-unsur hukumnya, maka konstitusi yang hidup dalam masyarakat itu dijadikan sebagai satu kesatuan kaidah hukum, dan konstitusi itu disebut rehtatio, ya, memiliki dua syarat, yaitu bentuk dan isinya. Kemudian orang mulai menulisnya dalam suatu naskah sebagai undang-undang yang tinggi yang berlaku dalam suatu negara. Ini dia nih, konstitusi, sistem ketatanegaraan. Mulai konstitusi, ya, dalam praktek ketatanegaraan sering terjadi bahwa suatu konstitusi yang tertulis tidak berlaku secara sempurna. Hal ini disebabkan karena salah satu atau beberapa pasal dalam konstitusi tersebut tidak dijalankan, teman-teman, atau juga disebut yang berlaku tidak lebih hanya untuk kepentingan suatu golongan atau pribadi dari penguasa saja. Masalah di atas ini itu memerlukan penyelidikan sebenarnya, apakah arti dari sebuah konstitusi, ya, tertulis tersebut dalam suatu lingkungan nasional, terutama bagi rakyat biasa, ya, secara itu mempunyai 3 jenis nilai suatu konstitusi. Yang pertama itu adalah nilai normatif. Norma yang ada di dalam ini, ada normatif. Konstitusi diterima oleh suatu bangsa, dan konstitusi berlaku bukan hanya berlaku secara hukum, tetapi juga merupakan suatu kenyataan dalam arti dilakukan sepenuhnya dan efektif. Dengan kata lain, dilakukan secara murni dan konsekuen, teman-teman, ya. Kemudian ada nilai nominal, ya, nilai nominal.
Konstitusi berlaku secara hukum, namun berlakunya tidak sempurna karena ada pasal-pasal tertentu daripadanya yang dalam kenyataannya itu tidak berlaku. Contoh, dalam suatu konstitusi diatur kebebasan pers berbicara, tetapi dalam praktek yang dilakukan untuk kepentingan penguasa. Ini dia teman-teman yang kemudian menjadi masalah. Jadi antara peraturan yang kemudian itu berlaku, ya, peraturan yang harusnya semua orang itu mematuhi, dipaksa untuk patuh, tapi implementasinya itu ternyata tidak, nih teman-teman. Ini PR kita semuanya, PR teman-teman yang ada di sini juga sebagai seorang sarjana hukum nanti ke depannya saat teman-teman duduk, ya, duduk sebagai perwakilan dari rakyat. Teman-teman itu harus bisa kemudian mengendalikan dengan baik, nih teman-teman. Jadi antara yang diberlakukan, ya, antara aturan yang kemudian diharuskan itu harus sesuai, gitu ya. Kemudian nilai semantik, ya. Konstitusi berlaku secara hukum, tetapi dalam kenyataan hanya memberi bentuk dari tempat yang telah ada untuk melaksanakan kekuatan politik. Konstitusi hanya sekedar istilah saja, tetapi pelaksanaannya berdasarkan kepentingan dari penguasa. Kemudian sifat konstitusi, ya. Sifat konstitusi itu yang dibicarakan itu adalah fleksibel dan rigid, ya. Suatu konstitusi tertulis dan tidak tertulis suatu konstitusi. Yang pertama, fleksibel dan rigid itu adalah menentukan suatu konstitusi bersifat fleksibel atau rigid dapat dipakai ukuran cara merubah konstitusi dan apakah konstitusi itu atau tidak mengikuti perkembangan zaman. Cara merubah konstitusi dirancang untuk berlaku dalam jangka waktu lama, tetapi setiap konstitusi yang tertulis mencantumkan pasal untuk merubahnya. Hal ini diperuntukkan jika perkembangan terjadi dan konstitusi itu dapat dirubah, ya, dapat dirubah. Konstitusi pada dasarnya merupakan hukum dasar untuk peraturan perundangan lainnya, sehingga perubahan tidaklah mudah dan perubahan dilakukan harus dengan benar-benar dianggap perlu oleh rakyat banyak, teman-teman, atau rigid di sini. Jika konstitusi dirubah tidak dengan cara yang istimewa atau tidak dengan cara khusus, dengan kata lain cukup dilakukan oleh badan pembuat undang-undang biasa saja. Fleksibel ini, teman-teman, ya. Kalau yang tadi rigid, kemudian kalau yang ini fleksibel. Kemudian apakah konstitusi itu mudah atau tidak, mengikuti perkembangan masyarakat? Nah, ini dia kemudian yang jadi PR nih, teman-teman, ya, yang jadi tanda tanya besar sampai dengan sekarang ini. Apakah konstitusi itu mudah atau tidak sih mengikuti perkembangan perkembangan masyarakat? Yang pertama, perubahan konstitusi itu ditentukan oleh kekuatan politik yang berkuasa pada suatu tertentu, pada suatu waktu. Betapapun rigidnya suatu konstitusi, apabila kekuatan politik yang berkuasa menghendaki, maka perubahan konstitusi akan terjadi. Sebaliknya, walaupun konstitusi itu mudah berubah atau fleksibel, akan tetapi jika kekuatan politik tidak berkehendak merubah konstitusi, maka perubahan tersebut tidak akan terjadi. Ini dia nih, teman-teman. Jadi kekuatan politik, ya, penguasa itu sangat berpengaruh, ya. Apalagi saat zamannya Presiden Megawati, berapa kali, ya, kemudian undang-undang itu diamandemen, ya, konstitusi itu diamandemen. Suatu konstitusi, yang keduanya, suatu konstitusi yang hanya mengatur hal-hal yang pokok adalah konstitusi yang mudah mengikuti perkembangan zaman. Sebab pengaturan lebih lanjut hal-hal yang pokok tersebut diserahkan kepada peraturan-peraturan yang lebih rendah, yang lebih mudah dibuat dan dirubah tentunya. Konstitusi yang memuat hal-hal penting di dalamnya akan mengakibatkan konstitusi tersebut secara rinci. Yang penting hari ini belum tentu penting besok, ya. Jadi ya itu dia,
yang namanya politik itu memang kadang-kadang penting banget ya teman-teman ya. Yang penting hari ini belum tentu penting buat besok. Hal ini mengakibatkan perubahan konstitusi yang terlalu sering dan membuat wibawa konstitusi itu merosot. Ini dia teman-teman. Jadi tidak ada apa ya, konsistensi ya. Konsistennya konstitusi itu tidak ada nih, karena ya itu tadi berubah gitu ya, walaupun memang mengikuti perkembangan masyarakat yang ada. Kemudian konstitusi tertulis dan tidak tertulis ya, konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Jadi di sini teman-teman ya, pembedaan antara konstitusi yang tertulis dengan konstitusi yang tidak tertulis itu merupakan pembedaan yang keliru teman-teman. Karena apa? Sebab tidak ada konstitusi yang benar-benar itu tertulis dan tidak ada pula konstitusi yang benar-benar tidak tertulis. Nah ini jadi bingung nih teman-teman ya dengan statement ini. Lebih tepat digunakan konstitusi yang terdokumentasi, di mana konstitusi tersebut memiliki kesakralan yang khusus. Sedangkan konstitusi yang tidak tertulis lebih tepat digunakan sebagai istilah konstitusi yang tidak terdokumentasi. Jadi teman-teman ada dua jenis konstitusi. Jadi ada konstitusi yang tertulis dan ada konstitusi yang tidak tertulis. Ya. Konstitusi yang tersebut memiliki kesakralan yang khusus nih. Ya. Kalau yang terdokumentasi, yang tertulis itu sakral sekali teman-teman. Jadi itu tidak sembarang orang atau tidak sembarangan pihak untuk merubah nih sebenarnya teman-teman. Tidak sembarangan untuk dirubah, tidak sembarangan untuk kemudian diadakan amandemen, adendum dan yang lain-lain. Ya. Kemudian itu tadi konstitusi yang tidak tertulis lebih tepat digunakan konstitusi yang tidak terdokumentasi. Nah ini dia, kalau yang tidak terdokumentasi itu biasanya sering mengalami perubahan terkait dengan perkembangan masyarakat yang ada kemudian. Jika Inggris disebut sebagai contoh konstitusi yang tidak tertulis, tetapi ada beberapa hukum tertulis atau undang-undang yang memiliki sifat konstitusi. Yang pertama itu di tahun 1689 ya, undang-undang perluasan hak suara dan undang-undang patentan. Kemudian teman-teman sebagai contoh yang tidak tertulis itu di Inggris ya, kerajaan Inggris ya teman-teman. Memang di situ kompleks sekali teman-teman ya. Ada di mana kita kalau melihat Inggris itu memang benar-benar kita melihat Indonesia kehidupan di zaman dahulu ya, adanya Ratu Elizabeth, adanya Pangeran Charles, ada beberapa pangeran-pangeran yang lain ya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa membaca lagi teman-teman terkait dengan konstitusi yang ada di Indonesia ya. Kemudian hal-hal yang terkait dengan perubahan undang-undang dasar nih teman-teman ya, perubahan undang-undang dasar. Bagaimanapun singkatnya suatu undang-undang dasar dia merupakan produk dari masanya ya. Apa yang dicantumkan di dalamnya tidak dapat dilepas dari kenyataan-kenyataan yang dialami serta dihayati oleh para penyusun serta pembentuknya. Di samping hal-hal tersebut, pikiran serta pandangan para pembentuknya dapat menjangkau ke depan, walaupun demikian apa yang dituangkan dalam undang-undang dasar bersifat nisbi. Nah ini dulu teman-teman, tinggi gap ya teman-teman ya. Kemudian konstitusi, perubahan undang-undang itu ternyata kok segini riuhnya ya, sampai kemudian sifatnya kok nisbi atau relatif ya, dituangkan dalam undang-undang itu tadi, menjangkau para pembentuknya itu dapat menjangkau jauh ke depan. Ya ini dia teman-teman. Jadi konstitusi itu sebenarnya ya teman-teman ya,
dikasih untuk sekarang dan di masa yang akan datang. Jadi kita itu sudah ada antisipasinya dulu teman-teman. Antisipasi nantinya itu mau seperti apa sih? Kita sudah ada gambarannya terlebih dahulu. Mau nanti konstitusinya itu di sini dalam artian bahwasanya konstitusi itu harus benar-benar mengerti, ya, harus benar-benar mengerti kondisi rakyat, kondisi masyarakat. Kemudian konstitusi itu bisa sebagai suatu pegangan atau patokan teman-teman, ya. Hal ini disebabkan tidak mutlaknya manusia, ya. Itu sebab walau satu pasal saja dalam berbagai undang-undang dasar memuat ketentuan pasal tentang perubahan. Nah ini dia, teman-teman nanti bisa baca di Undang-Undang Dasar 1945 di bagian belakang itu ya teman-teman. Jadi nanti akan ada muatan atau ketentuan atau pasal tentang perubahannya juga itu teman-teman. Teman-teman nanti bisa membaca sejarah-sejarah konstitusi, ya. Karena mata kuliah konstitusi ini insya Allah juga nanti akan hadir di mata kuliah wajib, ya, mata kuliah wajib di semester selanjutnya, kalau nggak salah antara semester 4 atau semester 5. Dan mata kuliah hukum konstitusi ini nanti itu juga ada cabangnya lagi nih teman-teman, mata kuliah hukum acara konstitusi, ya, hukum acara konstitusi. Jadi teman-teman nanti diharapkan, ya, tahu betul terkait dengan sistem ketatanegaraan yang ada di Indonesia, bagaimana lika-likunya, bagaimana seluk-beluknya hal-hal yang terkait dengan konstitusi, ya. Kemudian konstitusi yang final itu tidak ada. Nah ini dia teman-teman. Kenapa kok kemudian di sini ada statement di mana konstitusi yang final itu tidak ada? Karena konstitusi itu fleksibel itu teman-teman, berubah. Jadi tidak bisa kemudian konstitusi itu konstitusi di eranya Pak Soekarno itu konstitusinya akan disamakan di eranya Jokowi, itu tidak bisa. Karena konstitusi itu hadir, ya, hadir itu sebagai wakil nanti konstitusi itu sebagai haluan, ya, konstitusi itu nanti juga dijadikan sebagai pegangan. Karena konstitusi nasional itu sama hidupnya dengan negara. Jadi kalau ada negara pasti di situ akan ada konstitusi. Terdiri dari begitu banyak manusia yang berpikir yang untuk menyala konstitusi itu ada. Ide tentang sebuah konstitusi atau keberadaannya tak bisa diganti-ganti, tidak mungkin konsisten dengan dalil-dalil negara konstitusi yang modern. Yang ini dia teman-teman yang jadi kemudian PR, ya, yang jadi kemudian apapun namanya ke depannya. Jadi konstitusi itu penting teman-teman, ya. Mudah nanti pasti nanti akan berubah karena itu tadi konstitusi itu fleksibel dan ringan teman-teman, ya. Kemudian mengapa suatu negara itu menyusun konstitusi? Nah ini dia teman-teman, kenapa sih suatu negara kok harus ada atau menyusun sebuah konstitusi? Jika mengkaji asal muasal suatu konstitusi modern, ya, konstitusi itu dalam prakteknya disusun dan diterapkan karena rakyat ingin membuat, ya, ini membuat permulaan yang baru yang berkaitan dengan sistem pemerintahan mereka. Nah ini dia teman-teman yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi sebenarnya konstitusi itu adalah formula teman-teman, ya, formula nanti itu mau seperti apa sih, ya, dengan kondisi negara, dengan kondisi rakyat yang sudah ada, ya. Konstitusi itu harus sesuai dengan perkembangan zaman. Harus sesuai dengan perkembangan zaman, ya.
harus sesuai dengan perkembangan zaman. Mohon maaf, harus sesuai dengan perkembangan zaman yang memang nih teman-teman ya, berkaitan dengan sistem pemerintahan mereka nih teman-teman ya. Contoh, di beberapa komunitas yang berdekatan dengan Amerika ini bergabung bersama di bawah sebuah pemerintah baru ya, Austria ya, Hungaria, Slovakia ya, setelah tahun 1918 terbebas dari kerajaan sebagai akibat ya peperangan, dan sekarang bebas memerintah diri sendiri. Indonesia membentuk satu konstitusi sebagai suatu akibat dari lepasnya dari kolonial dan membentuk pemerintah sendiri. Setelah diproklamirkan ya, setelah Indonesia kemudian merdeka nih teman-teman ya, setelah Indonesia kemudian merdeka, Indonesia membentuk pemerintahan sendiri ya, Indonesia membentuk pemerintahan sendiri. Indonesia membentuk pemerintahan sendiri. Ya, ini tadi pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia ya. Jadi teman-teman yang ada di sini, materi konstitusi ini sebenarnya materi yang cukup kompleks nih teman-teman ya, cukup kompleks sekali. Materi ini memang dihadirkan kepada teman-teman para calon sarjana hukum ya, agar tahu hal-hal yang terkait dengan perkembangan yang ada di negara kita khususnya ya. Jadi tadi apa tuh namanya teman-teman bisa membaca hal-hal yang terkait dengan konstitusi ya. Jadi konstitusi negara ya, itu juga erat kaitannya dengan Mahkamah Konstitusi ya, Mahkamah Konstitusi. Jadi itu tadi menurut beberapa pengertian juga ya, ada pengertian menurut Lugis juga itu tadi, bahwa konstitusi itu juga berasal dari bahasa Prancis ya. Nanti itu sebenarnya tidak usah teman-teman hafalkan ya, cuma cukup teman-teman pahami saja. Jadi nanti membentuk konstitusi itu membentuk setelah membentuk ya, setelah membentuk sebagai pembentukan suatu negara ya, atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Kemudian juga ada konstitusi ya, ada yang berpendapat juga konstitusi itu berarti pembentukan dan pembentukan bermakna konstitusi mengandung permulaan ya teman-teman ya, mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara ya. Ini kita flashback, kilas balik lagi dengan pengertian-pengertian ya. Jadi banyak sekali nih sebenarnya teman-teman hal-hal yang terkait dengan konstitusi. Kemudian kalau secara luas juga teman-teman, konstitusi itu menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara. Nah itu kalau dalam arti luas nih teman-teman, sistem ketatanegaraan sebuah negara. Peraturan-peraturan yang tertulis ya, peraturan-peraturan yang kemudian tertulis sebagai keputusan badan yang berwenang, dan ada pula kemudian yang tidak tertulis ya. Jadi kemudian kalau tidak salah itu dulu saya mengutip juga dari Prof. Jamil ya dulu. Jadi pengertian konstitusi itu sebenarnya mencakup di beberapa peraturan yang tertulis nih teman-teman ya, untuk apa itu namanya, untuk konstitusi itu sendiri. Jadi peraturan tertulis, kemudian ada kebiasaan, ada konvensi-konvensi kenegaraan yang kemudian menentukan susunan kedudukan organ-organ negara. Itu dia nih teman-teman. Dan tidak hanya kemudian organ-organ negara, juga aturan tentang hubungan organ negara dengan warganya. Nah, hubungan organ negara dengan warganya, balik lagi nih teman-teman, kemudian berhubungan organ negara dengan warga negaranya. Kemudian sebenarnya apa sih teman-teman kok setelah tadi kenapa kemudian menyusun konstitusi, kemudian tujuan dari konstitusi itu sendiri itu apa? Apa coba?
tujuan dari konstitusi itu ya teman-teman ya, tujuan dari konstitusi itu sendiri. Jadi konstitusi itu kan merupakan hukum dasar yang paling tinggi ya teman-teman dalam sebuah negara. Adapun tujuan dari konstitusi yang paling penting itu adalah membatasi kekuasaan. Jadi kekuasaan itu nanti tidak acap kali kemudian seenaknya sendiri. Jadi di sini tuh ada garis besar haluannya, ada konstitusi nih teman-teman ya. Dalam konstitusi ya itu acap kali dikenal dengan adanya konstitualisme ya, istilah konstitualisme yang merupakan paham di mana kekuasaan harus dibatasi agar negara ya teman-teman ya dapat dijalankan sesuai dengan tujuan pembentukannya. Kenapa sih kemudian negara itu dibentuk? Kan pasti juga ada tujuannya ya teman-teman ya. Indonesia merdeka itu, Indonesia itu kenapa kemudian sampai dijajah, kemudian sampai memproklamasikan itu kan karena apa? Indonesia itu kan merdeka teman-teman. Jika tidak dilakukan pembatasan kekuasaan ya, konstitusi akan kehilangan rohnya dan hanya akan menjadi legitimasi bagi kekuasaan negara yang tak terbatas. Ini yang kemudian bisa menjadi sebuah rem ya, bisa menjadi sebuah batasan-batasan yang berarti hanya sampai di sini saja, berarti saya tidak boleh seperti ini, saya tidak boleh seperti itu gitu. Kemudian ada tujuan konstitusi yang lain lagi nih teman-teman ya. Tujuan konstitusi kemudian yang lain lagi itu menerangkan bahwa pada dasarnya konstitusi itu adalah hukum dengan tingkat yang dianggap paling tinggi ya, dianggap paling tinggi nih teman-teman. Jadi tujuan dibentuknya konstitusi itu adalah mencapai atau mewujudkan tujuan yang paling tinggi dari sebuah negara atau suatu negara. Jadi tujuan tertinggi ya, tujuan tertinggi dari suatu bangsa atau suatu negara itu ada pada konstitusi ya. Jadi kita tidak bisa sembarangan ya kemudian nanti juga akan merubah konstitusi. Jadi perlu digodok secara matang kalau mau membentuk konstitusi. Kemudian tujuan konstitusi itu tadi ya sebagai tujuan yang tertinggi yaitu apa juga tujuannya? Tujuannya itu adalah mencapai sebuah keadilan ya. Keadilan, ketertiban ya yang sesuai dengan isi dari Undang-Undang Dasar 1945. Ada perwujudan nilai juga yang ideal seperti apa juga kemerdekaan. Nah, kemerdekaan kemudian kebebasan. Kemudian juga ada kesejahteraan nih teman-teman. Juga ada kemakmuran bersama juga ya. Sebagaimana yang dirumuskan sebagai tujuan negara oleh para pendiri negara atau the founding fathers and mothers ya. Jadi the founding fathers and mothers itu diartikan sebagai para pendiri suatu negara ya, di antaranya tadi ada Soekarno, ada Muhammad Hatta dan masih banyak lagi. Kemudian ada fungsi konstitusi juga ya. Fungsi konstitusi itu yang pertama ya teman-teman ya, yang pertama itu fungsi penentu dan pembatas kekuasaan organ negara, itu tadi sudah dijelaskan. Kemudian fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara ya. Jadi antar organ itu juga ada fungsi masing-masing ya teman-teman. Kemudian ada fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warganya. Jadi tidak hanya dengan sesama organ negara, tapi juga organ negara dengan warganya nih teman-teman ya. Kemudian ada fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara nih teman-teman. Fungsi penyalur atau penagih kewenangan dari sumber hukum yang asli ya, yang asli kepada organ negara. Jadi dari rakyat kepada organ negara nih, penyalur ya atau penagih kewenangan dari sumber kekuasaan. Sebenarnya sumber kekuasaan negara itu apa sih? Sebenarnya ada di tangan rakyat ya, sumber aslinya itu kan rakyat. Kemudian ada fungsi simbolik ya, fungsi simbolik itu sebagai sebuah pemersatu.
Jadi dengan adanya konstitusi diharapkan semua organ negara dengan warga negara itu menjadi satu kesatuan. Semuanya harus tunduk pada yang namanya konstitusi. Semua harus menjalankan konstitusi. Gitu. Kemudian fungsi simbolik sebagai rujukan identitas keagungan bangsa. Nah ini dia nih teman-teman ya. Susah sekali teman-teman yang namanya konstitusi simbolik ya, rujukan identitas atau keagungan bangsa itu mempunyai nilai historis yang amat sangat tinggi sekali nih teman-teman dalam memperjuangkannya, kemudian dalam membentuknya, dan kemudian dalam menjalankannya juga nih teman-teman. Kemudian juga ada fungsi simbolik sebagai pusat upacara. Nah, pusat upacara nih teman-teman ya, upacara kenegaraan gitu ya teman-teman ya. Kemudian fungsi sebagai sarana pengendali masyarakat, baik dalam arti sempit di bidang politik maupun dalam arti luas di bidang sosial dan ekonomi ya. Jadi pengendali masyarakat ya. Kalau sempit itu di politik karena hanya orang-orang tertentu saja, tapi kalau di dalam arti yang luas itu mencakup di bidang sosial dan ekonomi. Jadi tidak hanya kemudian mencakup di organ negaranya, tapi juga mencakup di warga negaranya. Nah, warga negara itu kaitannya apa sih kalau enggak antara bidang sosial dan pastinya bidang ekonomi. Gitu ya teman-teman ya. Kemudian yang terakhir itu adalah fungsi sebagai sarana perekayasa ya, sarana perekayasa dan pembaharuan masyarakat baik dalam arti sempit maupun dalam arti yang luas ya. Jadi teman-teman nanti bisa nih teman-teman ya belajar lagi hal-hal yang terkait dengan konstitusi, karena konstitusi itu dibentuk untuk rakyat ya, untuk rakyat. Oke, saya rasa saya cukupkan teman-teman ya untuk materi hal-hal yang terkait dengan konstitusi atau materi di sesi yang ketiga. Terima kasih sekali teman-teman yang sudah bergabung. Mungkin jika ada materi yang memang belum teman-teman pahami, nanti teman-teman bisa japri ke saya saja. Itu teman-teman, terima kasih sekali. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.